Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menuntun kita untuk memahami fungsi seorang nabi, lalu kemudian tugas seorang pendeta di dalam menyampaikan kebenaran Tuhan. Saudaraku, mengapa pelajaran ini begitu penting bagi saudara dan saya? Oleh karena masih banyak lagi nubuatan-nubuatan kitab suci yang dituliskan dan diperuntukkan bagi umat Allah di akhir zaman. Jadi nubuatan-nubuatan yang ditulis oleh para nabi perjanjian lama dan juga perjanjian baru, baik itu nubuatan Daniel maupun nubuatan di dalam kitab Wahyu. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah cuplikan video dari akun YouTube Joseph Pringo tertanggal 10 September 2020. Semua tulisan Ellen G. White bisa menuntun kita sampai akhir perjalanan. Jadi tidak perlu harus ada nabi sekarang, ya. Kalau diperlukan, Tuhan akan mengirimkan, ya, pada waktunya. Tapi harus tetap diuji, ya. Memang ada suatu nubuatan yang mengatakan, ya, dari buku Joel pasal 2, ya, bahwa orang akan bernubuat, ya, orang akan bisa mempunyai khayal, ya, dan sebagainya di akhir zaman. Namun kita harus ingat, kita harus uji, dan kalau saja, ya, kita mau menguji, salah satu harus diuji adalah dari hidupnya dan ajarannya. Sebuah cuplikan video tadi, di mana di sana dikatakan bahwa tidak lagi dibutuhkan oleh seorang nabi. Cukup tulisan-tulisan Ellen G. White akan menuntun kita sampai kepada akhir perjalanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa betul bahwa kita tidak butuh lagi nabi yang akan menuntun kita melalui terang nubuatan yang belum dibukakan? Hamba Tuhan Ellen G. White juga mengatakan bahwa masih ada lagi terang baru yang terus diungkapkan bagi kepentingan umat Allah di akhir zaman. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan mengapa perlu nabi di akhir zaman. Dalam tulisan 2 Selected Message, halaman 35, yang ditulis tahun 1901, dikatakan, kita sekarang tidak sanggup menerangkan dengan tepat pemandangan yang akan berlangsung di dunia kita ini pada masa yang akan datang. Tetapi hal ini kita ketahui, bahwa inilah saatnya kita berjaga dan berdoa, karena hari Tuhan yang besar itu sudah dekat. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Selected Message jilid 2 halaman 35 ini, bahwa Nabi Tuhan Ellen G. White jelas mengatakan di sini bahwa kita sekarang tidak sanggup menerangkan dengan tepat pemandangan yang akan berlangsung di dunia kita ini, terutama yang berhubungan dengan nubuatan hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan selanjutnya, Testimonies volume 6 halaman 17 tahun 1900, tanda binatang itu persis seperti yang sudah dinyatakan. Tidak semua hal yang menyangkut masalah ini dipahami ataupun akan dipahami sampai gulungan itu akan dibukakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kembali hamba Tuhan Ellen G. White menegaskan bahwa nubuatan yang berhubungan dengan tanda binatang itu tidak dipahami ataupun akan dipahami sampai gulungan suratan itu dibukakan bagi kita. Oleh karena itu, mengapa masih diperlukan nabi yang akan menginterpretasikan nubuatan-nubuatan yang belum dibukakan, saudara-saudaraku? Jadi nubuatan-nubuatan yang masih termeterai, contohnya seperti Daniel pasal 11 mengenai Raja Utara. Siapa Raja Utara yang terakhir yang akan menganiaya sidang Tuhan? Lalu kemudian nubuatan di dalam kitab Yeremia, kitab Yehezkiel, lalu kemudian kitab Nabi Yesaya, kitab Nahum yang berhubungan dengan perang dunia ketiga, kitab Sefanya, kitab Wahyu, 7 meterai, 7 trompet, itu belum dibukakan kepada kita. Itulah sebabnya kita masih membutuhkan tuntunan seorang nabi di akhir zaman ini. Mari kita lanjutkan. Mengapa perlu nabi di akhir zaman? Efesus 4 ayat 11 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam membangun sidang Kristus, Tuhan memberikan 5 jabatan, yaitu pertama rasul, kemudian nabi, kemudian pemberita-pemberita Injil, dan gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kita lihat di sini nabi salah satu fungsinya ditugaskan untuk melengkapi sidang Tuhan di dalam membangun sidang itu sendiri. Maka dibutuhkan nabi di sini. Lalu kemudian Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Kita perhatikan saudaraku, sebelum Tuhan melakukan sesuatu perkara, pertama-tama dinyatakan dulu masalah itu kepada hambanya para nabi. Nah, berhubungan dengan nubuatan-nubuatan yang termeterai tadi, kitab Daniel, salah satu kitab yang termeterai. Daniel sendiri ingin berusaha memahami kitab itu, tetapi kata malaikat, pergilah hai Daniel, semeteraikanlah hal itu sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu, tugas siapa menginterpretasikan itu? Tentunya itu adalah tugas nabi, saudaraku. Dan kita lihat apa akibatnya jika tidak memahami nubuatan yang diperuntukkan bagi kita di akhir zaman ini. Saudaraku, walaupun sudah tiba waktunya di mana nubuatan itu diungkapkan dan dibukakan pengertiannya, apa yang terjadi? Kita lihat Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang jahat akan berlaku jahat. Tidak seorang pun dari orang jahat itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudaraku, kita perhatikan ini. Walaupun sudah tiba waktunya di mana nubuatan yang termeterai itu dibukakan dari meterainya di akhir zaman ini, namun sedih saudara-saudaraku, ternyata tidak semua orang dapat memahami rahasia nubuatan yang terungkap itu. Orang jahat akan semakin berlaku jahat, dan tak seorang pun dari orang jahat itu akan memahaminya katanya. Tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Celaka saudara-saudaraku, kalau saudara dan saya tidak memahami nubuatan yang diungkapkan itu, kita digolongkan orang jahat. Tetapi berbahagialah saudara dan saya kalau saudara dan saya dapat memahami nubuatan yang dibukakan bagi kita. Kita tergolong orang bijaksana. Inilah bahayanya. Lalu kemudian Wahyu 1 ayat 3 mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi kalau saudara dan saya membaca, mendengarkan dan menuruti kata-kata nubuat ini, saudara akan betul-betul berbahagia. Tapi bagaimana kita bisa berbahagia kalau kita tidak pernah mau baca, kita tidak pernah mau dengar, tidak mau melakukan, tidak akan pernah berbahagia. Jadi akibatnya kita akan digolongkan orang jahat. Oleh karena itu mari kita terus membaca, mendengarkan, dan melakukan apa yang telah dinubuatkan, saudaraku. Roh nubuat meramalkan datangnya seorang yang akan menginterpretasikan Alkitab itu sendiri. Ditulis di dalam Testimonies to Minister halaman 475, 476. Dan ini dikutip dari buku The Review General 18 Februari 1890. Di bawah judul, Biarkan Sorga Memimpin. Nubuatan harus digenapi. Tuhan berfirman bahwasanya aku akan mengutus kepadamu Elia nabi itu, mendahului datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Seseorang akan datang dalam roh dan kuasa Elia. Dan apabila ia muncul, orang-orang akan mengatakan, Anda terlalu bersungguh-sungguh. Anda tidak menginterpretasikan Alkitab itu dalam cara yang sepatutnya. Marilah aku beritahukan kepadamu bagaimana mengajarkan pekabaranmu itu. Saudaraku, di sini Nabi Tuhan Ellen G. White menuliskan bahwa ada seseorang akan datang dalam roh dan kuasa Elia. Apa tujuan kedatangannya di sini, saudaraku? Ternyata dia datang untuk menginterpretasikan nubuatan kitab suci. Nubuatan kitab suci yang mana ini? Yang berhubungan dengan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu tentunya. Itu ditulis dalam kitab Maleaki pasal yang keempat.
kita sudah belajar pada seminar kita seri 1, di mana kita pada waktu itu belajar bersama-sama mengenai siapakah Elia yang dijanjikan di akhir zaman. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku, apabila dia datang untuk menginterpretasikan Alkitab, terutama nubuatan yang berhubungan dengan hari Tuhan, apakah interpretasi nubuatannya ini akan diterima, saudara-saudaraku? Nabi Tuhan Ellen G. White kembali menegaskan bahwa nubuatan, interpretasi nubuatannya itu akan ditolak, tidak akan diterima. Kedatangannya tidak akan disambut, saudara-saudaraku. Kita lanjutkan. Kita lihat kembali video kedua dari akun YouTube Pendeta Joseph Pringo tertanggal 10 September 2020. Kriteria Nabi menurut seorang pendeta senior kita dalam gereja masa ke-7. Saya mau tanya, apakah telah diuji? Ya. Setiap orang yang mengaku nabi harus diuji. Ya. Arti nabi itu apa? Ya. Itu artinya, ya, nabi itu adalah yang mengatakan apa yang akan terjadi. Ya, nabi, ya, foretell, ya, mengatakan lebih dahulu, ya, mengatakan nubuatan. Itu arti nabi. Ya. Apakah Don Adier ini adalah seorang yang bernubuat? Ya. Sama seperti saya tanyakan kepada mereka yang mengatakan bahwa Victor Hotep itu adalah nabi, ya, uji, ya, apa ujiannya? Jeremia 28 ayat 9, ya, nubuatannya harus genap. Ya, apakah dia bernubuat? Victor Hotep pun tidak bernubuat. Ya, kemudian apakah ini sudah bernubuat? Kalau orang menginterpretasikan suatu ayat, bukan berarti dia bernubuat, saudara-saudara. Saya juga menyebutkan menginterpretasikan Alkitab, tetapi mana ada orang yang anggap saya nabi, ya. Tapi yang menganggap saya nabi palsu ada banyak, ya. Tetapi saya tidak pernah mengatakan saya nabi. Nah, pendeta itu mempunyai tugas dalam menginterpretasikan akan Alkitab, ya, menyampaikan apa yang Alkitab katakan, tetapi harus sesuai dengan Alkitab dan juga sesuai dengan roh nubuat, ya. Jadi apakah ajarannya sesuai dengan terang sebelumnya, ya, Yesaya 8 ayat 20, bagaimana hidupnya, apa sudah uji, ya, apakah Anda sudah ketemu, lihat bagaimana, dan sebagainya. Apakah dia diterima Yesus sebagai Tuhan jadi manusia, ya, 1 Yohanes 4 ayat 1-6, atau di dalam bilangan 26, apakah dia mendapatkan khayal dan mimpi, kemudian apakah juga mempunyai apa yang disebut physical phenomena, ya. Physical phenomena adalah suatu perubahan yang terdiri kepada tubuh seseorang pada saat menerima nabi, ya, di mana ia kehilangan kekuatannya, ya, yang pribadi, tetapi dia dapat kekuatan daripada Tuhan. Dia tidak bernafas, tetapi dan jantung tetap berdetak. Jadi hal-hal yang seperti ini, ya, ada banyak sekali yang kita sudah pernah bahas di dalam juga waktu bahas tentang Davidian. Baik, apakah Anda sudah uji? Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan pernyataan seorang pendeta senior kita tentang kriteria seorang nabi. Sebagian yang disampaikan oleh pendeta senior kita ini benar, bahwa seorang nabi itu punya nubuatan, dia bernubuat dan ajarannya sesuai dengan terang sebelumnya. Namun satu hal, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada poin-poin yang tidak sesuai dengan Alkitab dan roh nubuat, di mana tadi dikatakan bahwa nabi itu harus punya khayal atau mimpi. Kalau kita uji dengan Yohanes Pembaptis, Yesus mengatakan Yohanes adalah nabi yang terbesar pada zamannya, di era perjanjian lama, saudaraku. Yohanes tidak memiliki khayal atau tidak memiliki mimpi. Namun Yohanes disebut sebagai nabi yang terbesar, bahkan melebihi seorang nabi. Itu kata Yesus di dalam Matius 11 ayat yang ke-9. Lalu kemudian yang tidak sesuai dengan Alkitab dan roh nubuat adalah bahwa nabi itu harus mempunyai physical fenomena.
Yohanes Pembaptis tidak punya fisikal fenomena, saudaraku. Dan sebagian nabi-nabi penulis Alkitab yang lainnya tidak punya fisikal fenomena atau khayal atau mimpi. Jadi ini jelas ujian kriteria nabi yang disampaikan oleh pendeta senior kita ini tidak mendasar sepenuhnya sesuai dengan Alkitab dan roh nubuat. Atau tadi juga dikatakan bahwa pada saat dia menerima khayal tidak bernafas. Nah, tidak semua nabi dapat khayal dan tidak bernafas pada saat dia dapat khayal, tidak semuanya. Mari kita lanjutkan apa yang roh nubuat katakan sehubungan dengan hal ini. Kriteria nabi menurut roh nubuat di dalam Education halaman 46, hamba Tuhan Ellen G. White katakan di sana. Dalam pengertian yang paling tinggi, nabi adalah orang yang berbicara dengan ilham langsung, menyampaikan kepada orang banyak pekabaran yang diterimanya dari Allah. Tetapi nama itu juga diberikan kepada mereka yang walau tidak diilhami langsung, dipanggil ilahi untuk mengajar orang banyak dalam pekerjaan dan jalan Allah. Jadi inilah kriteria nabi menurut roh nubuat, saudaraku. Jadi ternyata nabi itu dalam pengertian yang paling tinggi, kata Nabi Tuhan Ellen G. White, adalah orang yang berbicara dengan ilham langsung atau tidak langsung, menyampaikan pekabaran kepada orang banyak yang diterimanya dari Allah. Jadi tidak harus dapat khayal, tidak harus keadaan tubuh yang tidak bernapas atau fisikal fenomena seperti yang disampaikan tadi. Dan apakah pendeta bertugas menginterpretasi? Tadi juga disinggung di dalam video itu. Tidak semua orang bisa menginterpretasi, saudaraku. Jadi inilah kriteria nabi menurut roh nubuat. Ya, itu bisa dapat ilham langsung atau tidak langsung untuk menyampaikan pekabaran yang diterimanya kepada Allah kepada orang banyak. Kita lanjutkan. Nah, untuk memahami lebih mendalam fungsi nabi ini, maka hamba Tuhan Ellen G. White mengarahkan kita kepada nubuatan Sakaria pasalnya yang keempat. Jadi melalui nubuatan Sakaria pasal 4 ini kita akan lihat bagaimana fungsi nabi yang seharusnya di akhir zaman ini. Lalu kemudian tugas daripada seorang pendeta. Mari kita baca Testimonies to Minister halaman 188. Baca dan pelajarilah Sakaria pasangkan minyak keemasan dari kedua pohon itu melalui pipa-pipa keemasan ke dalam mangkuk keemasan, sehingga pelita-pelita bait suci menyala. Minyak keemasan itu melambangkan roh suci. Secara terus-menerus pendeta-pendeta Allah akan dibekali dengan minyak ini, sehingga pada gilirannya mereka dapat memberikannya kepada sidang. Saudaraku, mari kita perhatikan. Hamba Tuhan Ellen G. White mengarahkan kita, menasehatkan kepada kita di sini. Baca dan pelajarilah Sakaria pasal 4. Ada apa dengan Sakaria pasal 4 ini? Di sana ditunjukkan ada dua pohon zaitun yang mengosongkan minyak kemasannya melalui pipa-pipa kemasan ke dalam mangkuk keemasan, sehingga pelita-pelita bait suci itu menyala, saudaraku. Jadi, apa makna daripada Sakaria 4 ini? Kita lanjutkan, saudaraku. Mari kita datang kepada Sakaria pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Maka kembali lagi malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Lalu katanya kepadaku, apakah yang kau lihat? Maka kataku, aku telah melihat dan tengoklah sebuah kaki dian yang seluruhnya dari emas, dengan sebuah mangkok pada puncak kaki dian itu, dan 7 buah pelitanya terdapat padanya, dan ada 7 buah pipa yang menuju ke 7 pelita itu, yang berada di atas puncaknya. Dan ada 2 pohon zaitun di sampingnya, yang satu pada sebelah kanannya, dan yang lainnya pada sebelah kirinya. Demikianlah telah kujawab dan berbicara kepada malaikat itu yang telah berbicara dengan aku sambil bertanya, apakah artinya semuanya ini, Tuanku? Kemudian malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab dan mengatakan kepadaku, tidakkah engkau ketahui arti dari segalanya ini? Maka kataku, tidak, Tuanku. Kemudian ia menjawab dan berbicara kepadaku, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, katanya, bukan oleh kuat dan bukan oleh keperkasaan, melainkan oleh rohku saja. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Kita lanjutkan Sakaria 4 ayat 11 sampai 14. Lalu berbicaralah aku kepadanya,
Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Dia melihat ada sebuah kaki-dian yang seluruhnya dari emas, dan ada dua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan kirinya. Lalu kemudian kaki-dian ini memiliki tempat minyak di atasnya, dan dia memiliki 7 buah pelita, dan ada 7 pipa kecil yang menyalurkan minyak dari mangkok kemasan kepada pelita-pelita itu. Dan kemudian ada 2 pipa kemasan yang menyalurkan habis minyak dari pohon zaitun ke dalam mangkok emas itu. Apakah arti semuanya ini? Kita lanjutkan, saudaraku. Apa yang dilukiskan oleh simbol-simbol tersebut? Firman Allah atau Alkitab kepada hamba-hamba Allah. Sesuai dengan ayat 6 tadi, bukan oleh kuat, bukan oleh keperkasaan, melainkan roh Tuhan. Jadi ini menggambarkan bagaimana firman Allah melalui agen-agen roh suci, bukan melalui keperkasaan dan kekuatan, disampaikan kepada umatnya. Jadi penglihatan yang diperlihatkan kepada Zakaria 4 ini, itu menggambarkan Alkitab itu sendiri. Kita lanjutkan, apa arti dari 2 pohon zaitun? Ada 2 pohon zaitun di sebelah kanan dan kiri daripada kaki-dian emas. Apa artinya itu? Ayat 14. Maka katanya, mereka ini adalah kedua orang yang diurapi itu, yang berdiri di sisi Tuhan seluruh bumi itu. Siapa mereka ini? Wahyu 11 ayat 3 dan 4. Kalau kita baca Wahyu 11, di sana dijelaskan ada 2 orang saksi, yaitu 2 pohon zaitun. Siapakah mereka ini? Kemenangan akhir, halaman 267, paragraf 2, dikatakan, kedua saksi melambangkan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi jelas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua pohon zaitun itu adalah melambangkan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan sekarang kita lanjut kepada apa arti dari minyak keemasan. Ingat, kedua pohon zaitun itu adalah penghasil minyak. Apa artinya minyak yang dihasilkan itu? Kalau kita datang kepada Yohanes 16 ayat yang ke-13, Yesus menjanjikan roh penghibur. Apa roh penghibur itu? Yaitulah roh kebenaran. Testimonies to Minister halaman 188 mengatakan, paragraf 2, minyak keemasan melambangkan roh suci. Dengan minyak ini, pendeta-pendeta Allah senantiasa beroleh persediaan, sehingga pada gilirannya mereka dapat memberikannya kepada gereja. Kalau di dalam Testimonies to Minister halaman 188 ini dikatakan minyak kemasan itu melambangkan roh suci. Apa maksudnya ini? Yang mana dikatakan tadi bahwa dengan minyak ini para pendeta Allah memiliki persediaan yang cukup. Kemudian pada gilirannya mereka akan salurkan itu kepada jemaat, supaya jemaat itu diteguhkan imannya, kerohaniannya terus hidup. Kita datang kepada Christ of the Election 132, paragraf 2. Allah adalah suci, roh pengajaran ada dalam firman-Nya. Lalu kemudian Testimonies to Minister halaman 233, paragraf 2. Minyak itu adalah kebenaran Kristus. Jadi roh suci yang dimaksudkan tadi, minyak itu melambangkan roh suci, itu adalah kebenaran itu sendiri, saudaraku. Karena tidak mungkin pendeta bisa mentransfer roh suci kepada orang lain, kecuali melalui pengajaran, melalui ajaran kebenaran yang disampaikan kepada jemaat, melalui khotbah, melalui kelompok belajar Alkitab, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dilambangkan oleh minyak atau roh suci tadi. Mari kita lanjutkan. Apa yang dilambangkan dengan 7 pelita? Kita datang kepada Wahyu 1 ayat 20. Ketujuh kaki dian yang engkau lihat itu adalah ketujuh sidang. Saudaraku, 7 pelita atau kaki dian emas itu. Jadi Acts of the Apostle 585 paragraf 3 mengatakan angka 7 menunjukkan kelengkapan. Oleh karena itu, kaki dian yang memiliki 7 pelita ini
menggambarkan keseluruhan daripada sidang itu sendiri. Ada 7 pipa-pipa keemasan yang menyalurkan minyak dari mangkok kepada pelita-pelita tadi. Siapa mereka ini? Kita baca dari Testimonies to Minister halaman 188. Baca dan pelajarilah Sakaria pasal 4. Pohon itu melalui pipa-pipa keemasan ke dalam mangkuk keemasan, sehingga pelita-pelita bait suci menyala. Minyak keemasan itu melambangkan roh suci secara terus-menerus. Dan minyak ini sehingga pada gilirannya mereka dapat memberikannya kepada pipa-pipa kecil itu bukan langsung mengambil minyak itu dari pohon zaitun, tetapi dia mengambil minyak itu dari mangkok keemasan itu lalu disalurkannya kepada jemaat. Jadi 7 corot itu atau 7 pipa-pipa keemasan itu adalah melambangkan para pendeta-pendeta milik Allah. Dan di dalam pelayanan Injil halaman 130 paragraf 4 di sana dikatakan, para pendeta harus menyampaikan perkataan nubuat yang pasti sebagai dasar iman Masehi Advent hari ke-7. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas seorang pendeta ini luar biasa. Dia harus menyajikan perkataan nubuat yang pasti sebagai landasan dari iman Masehi Advent hari ke-7. Sebagai dasar, saudaraku. Jadi nubuatan yang pasti itu untuk meneguhkan jemaat. Coba bayangkan kalau pendeta datang ke mimbar lalu dia menyajikan nubuatan yang tidak pasti, saudaraku. Nubuatan khayalan, cerita dongeng. Apakah dia bisa dikatakan pendeta-pendeta Allah yang bisa meneguhkan iman jemaat? Tentunya tidak. Oleh karena itu, 7 corot ini yang mengambil minyak dari mangkok kemasan adalah pendeta-pendeta Allah yang dibekali dengan minyak Sakaria pasal 4 ini, saudaraku. Jadi 7 corot adalah melambangkan dinas kependetaan dalam pekerjaannya. Apa yang dilambangkan dengan 2 pipa emas? Dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus atau Christ of Election halaman 305 dikatakan di sana. Tetapi tidak seorang pun dapat memberikan sesuatu yang dia sendiri belum menerimanya. Dalam pekerjaan Allah, kemanusiaan tidak bisa melahirkan apa-apa. Tidak seorang pun oleh usahanya sendiri dapat menjadikan dirinya seorang pembawa terang Allah. Itu adalah cairan emas yang dikosongkan oleh juru kabar sorga ke dalam pipa emas, untuk dimasukkan dari pinggan emas ke dalam pelita Ka'bah yang menghasilkan terang yang terus-menerus bercahaya. Saudaraku, kita perhatikan ini. Jadi oleh diri kita sendiri, oleh usaha kita sendiri, kita tidak dapat menjadikan diri kita seorang pembawa terang Allah, saudaraku. Kalau kita tidak mengambil minyak itu dari mangkok keemasan yang digambarkan di dalam Sakaria pasal 4 ini. Lalu kemudian 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Suci, orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudaraku, kita perhatikan. Ini adalah peraturan yang Tuhan berikan, bahwa nubuat-nubuat di dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tetapi apa yang terjadi dengan dunia Kristen sekarang ini? Dunia Kristen terpecah ke dalam beratus-ratus sekte karena mereka tidak mengindahkan petunjuk Tuhan ini. Mereka mencoba-coba menembus ke dalam rahasia Allah, mencoba-coba menginterpretasikan sendiri apa yang dinubuatkan, yang mana tugas untuk menginterpretasikan itu bukan pendeta, bukan pemberita Injil, bukan guru-guru Injil, tetapi tugas nabi yang harus menginterpretasikan rahasia-rahasia nubuatan itu. Inilah salah satu penyebab mengapa dunia Kristen terpecah ke dalam beratus-ratus sekte. Termasuk di antara kita bisa terpecah kalau kita tidak mengikuti petunjuk ilahi ini, terutama prosedur bagaimana Tuhan mengkomunikasikan firman-Nya melalui petunjuk Sakaria 4 ini. Lalu kemudian kita datang kepada Amos 3 ayat 7. Di sini jelas dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Saudaraku, jangan mencoba-coba menembus ke dalam rahasia Allah, walau betapapun sederhananya rahasia itu. Kalau saudara dan saya tidak diilhami langsung oleh Tuhan atau tidak langsung, kita tidak ada otoritas untuk menginterpretasi nubuatan, kecuali Tuhan panggil dia secara khusus, yaitulah nabi.
Amos 3:7 jelas mengatakan bahwa melalui nabi Tuhan rahasia itu diungkapkan. Dan kita datang kepada Testimonies to Minister halaman 510 paragraf 1. Sebagaimana pohon zaitun itu mengosongkan isinya ke dalam pipa emas, begitulah utusan surga berusaha menyampaikan semua yang mereka terima dari Allah. Lalu kemudian Testimonies volume 7 halaman 248, bagian dalam pelita itu harus diisi dengan minyak yang mengalir dari utusan-utusan surga melalui pipa-pipa kemasan ke dalam mangkok keemasan. Komunikasi Tuhan ini tidak pernah datang kepada seseorang dengan sia-sia. Saudaraku, kita perhatikan bahwa yang bertugas untuk mengosongkan minyak kemasan dari pohon zaitun ke dalam mangkok kemasan adalah utusan surga yang disebut sebagai pipa emas. Siapa utusan surga ini? Mereka adalah penyambung lidah Tuhan. Mereka adalah pelihat Tuhan, yang tak lain adalah nabi-nabi Tuhan. Mereka inilah yang bertugas mengalirkan minyak dari pohon zaitun itu. Lalu pada gilirannya pendeta-pendeta mengambil minyak itu lalu disalurkan kepada jemaat. Saudaraku, ini poin yang sangat penting. Jadi pipa kemasan yang merupakan nabi-nabi yang diutus Tuhan pada akhir zaman ini untuk menginterpretasikan rahasia-rahasia nubuatan itu bagi kepentingan umat Allah di akhir zaman. Mari kita datang kepada kesimpulan singkat, saudaraku. Apa yang kita pelajari dari Sakaria pasal yang keempat ini? Kita perhatikan, saudaraku. Nabi Sakaria menyaksikan tadi ada sebuah kandil yang seluruhnya dari emas. Kita akan lihat dua pohon zaitun. Apa dua pohon zaitun ini? Inilah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sesuai dengan Kemenangan Akhir halaman 279. Lalu kemudian apa yang dilambangkan dengan minyak kemasan? Minyak kemasan itu adalah roh kebenaran itu sendiri atau kebenaran Kristus itu sendiri. Yohanes 16 ayat 13, Christ of Election halaman 132. Lalu kemudian apa yang dilambangkan dengan kaki dian ini? Kaki dian ini adalah melambangkan sidang. Wahyu 1 ayat yang ke-20. Dan kita lihat apa yang ditunjukkan oleh 7 pipa-pipa kecil ini yang menyalurkan minyak ke 7 pelita ini. Itu adalah melambangkan dinas kependetaan sesuai dengan Testimonies to Minister halaman 188 tadi. Lalu apa yang dilambangkan oleh 2 pipa keemasan yang menyalurkan minyak dari pohon zaitun ke dalam mangkok keemasan? Sesuai dengan Testimonies to Minister halaman 510 dan Amos 3:7, itu adalah utusan surga, yaitu nabi Tuhan. Jadi dari sini kita melihat, saudaraku, bagaimana Tuhan mengkomunikasikan firman-Nya, menginterpretasikan nubuatan kitab suci ini bagi kepentingan umatnya di akhir zaman oleh perantaraan nabi-nabinya, bukan oleh perantaraan pendeta-pendeta, saudaraku. Jadi nubuat-nubuat yang di dalam kitab suci ini yang belum dibukakan ini, yang bertugas untuk menginterpretasikan adalah para nabi, bukan para pendeta. Jadi para pendeta tugasnya apa, saudara-saudaraku, berdasarkan Sakaria 4 ini? Bertugas untuk menyalurkan atau menyampaikan interpretasi nubuatan yang diilhami ini kepada jemaat. Itulah tugas pendeta. Jadi bukan mengambil ayat Alkitab lalu diolah sendiri dengan pikirannya sendiri lalu disampaikan kepada jemaat. Jemaat bisa mati rohani, bukannya hidup rohaninya. Jadi pendeta-pendeta harus mengambil minyak itu dari mangkok baru disalurkan kepada jemaat. Jadi inilah gambaran yang Tuhan berikan, fungsi nabi dan fungsi daripada pendeta, sehingga jemaat itu hidup kerohaniannya. Sehingga dengan demikian jemaat ini betul-betul seperti Nabi Sakaria katakan, adalah digambarkan seperti kaki dian emas murni seluruhnya, tidak lagi didapati cacat celah di sana, saudaraku. Inilah gambaran sidang Tuhan yang seharusnya ada di akhir zaman. Kalau kita pahami Sakaria 4 ini, maka satu pekerjaan besar akan dapat kita selesaikan. Kesimpulan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kembali kepada Testimonies to Minister halaman 475-476, bahwa masih ada lagi seorang yang akan datang untuk menginterpretasikan nubuatan-nubuatan kitab suci bagi kepentingan umat Allah di akhir zaman ini. Kita masih sangat membutuhkan tuntunan seorang nabi bagi kepentingan umat Allah di akhir zaman. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada